Elisa bisa mengambil semua yang diberikan oleh orang itu kepadanya untuk disimpan untuk persediaan makanan kemudian hari. Tetapi seorang hamba Tuhan Elisa memperlihatkan kualitas dirinya. Dia tidak mengambil lalu menyimpannya. Pada zaman itu, bangsa Israel masih mengikuti hukum Musa bahwa hulu hasil dari segala tumbuhan di tanah yang akan dipersembahkan kepada Tuhan merupakan bagian dari hamba Tuhan. Sehingga pada saat itu ada seorang dari Baal Salisa yang datang kepada Elisa dengan membawa roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta 1 kantong ikan baru. Secara matematika, roti ini hanya cukup untuk kebutuhan 20 orang saja, yaitu 20%. Sedangkan mereka yang hadir pada saat itu ada 100 orang. Sudah tentu masih kurang 80 roti, yaitu 80% dari orang yang hadir pada saat itu. Sehingga sangatlah tidak seimbang. Masih kekurangan 80 roti. Maka sangatlah wajar kalau pelayan Elisa tidak berani menghidangkan roti bagi mereka. Sebab katanya pelayannya Elisa mengatakan, bagaimanakah aku dapat menghidangkan di hadapan 100 orang? Nah, saudara-saudara, kita juga sebagai ibu-ibu yang hadir pada saat ini, misalnya diberi tugas, misalnya kita adalah panitia dalam sebuah pesta dan diberi tugas untuk menghidangkan makanan bagi orang yang sangat banyak, sedangkan persediaan makanan tersebut sangat terbatas. Pasti ada rasa khawatir dalam kehidupan kita dan tidak punya keberanian untuk menghidangkan makanan tersebut karena kita tidak mau mengambil risiko. Mungkin bahwa orang tetap beda tahu balapan tersebut yang kalian tidak sama. Itulah perhitungan dan pertimbangan kita sebagai manusia. Beda lagi dengan hamba Tuhan Elisa. Ia sangat yakin akan pertolongan Allah sehingga ia berkata kepada pelayannya, berikanlah makanan itu kepada orang-orang supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan memakan dan masih pada bisa. Dan benar saja, setelah mereka semua makan, makanan mereka sudah selesai dan masih ada sisa bagi mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi, dalam Alkitab banyak kisah tentang acara jamuan yang ditantang dengan kekhawatiran. Selain dari bacaan kita pada saat ini, pelayan Elisa khawatir dengan perbandingan 20 roti jelai dan 1 kantong tepung untuk dimakan oleh 100 orang. Roti jelai dalam perikop bacaan kita memiliki beberapa arti. Yang pertama, roti jelai sering dikaitkan dengan makanan yang lebih sederhana atau makanan kelas bawah. Karena jelai umumnya lebih murah daripada ikan, sehingga dia disamakan dengan makanan orang sederhana atau kelas bawah. Kemudian roti jelai juga dapat menjadi sebuah gambaran atau menjadi gambaran tentang mujizat dan berkat Tuhan, di mana makanan yang sederhana bisa melimpah dan mencukupi kebutuhan banyak orang. Nah, saudara-saudara, selain dari kisah Elisa, kisah jamuan yang ditantang oleh kekhawatiran
pernah dialami oleh murid-murid Yesus. Ketika itu mereka hendak memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Dapat kita lihat dalam kitab Matius pasal 6 ayat 30 hingga ayat 44. Namun karena Allah sumber berkat dan senantiasa memelihara umatnya, Elisa dapat mengenyangkan orang dengan 20 roti dan 1 kantung tepung, dan murid-murid Yesus dapat mengenyangkan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Masing-masing kenyang dan masing-masing mempunyai sisa. Nah, saudara-saudara yang terkasih, memperhatikan dan mencukupkan kebutuhan orang-orang yang mengikutinya, pertolongan Tuhan kepada umatnya selalu tepat pada waktunya. Hal inilah yang memberi kita suatu penglihatan akan kuasa Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Ada beragam pergumulan yang kita alami, namun Tuhan mengetahui dan Ia sanggup melepaskan kita dari setiap pergumulan yang kita hadapi. Dengan cara Tuhan memberi kelepasan dengan hal-hal yang tidak terduga dalam kehidupan kita. Asalkan kita selalu setia